Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba ibu mau tanya, kalian udah sarapan semuanya kan? Iya, bagus. Ketika kita sarapan, kita akan memiliki energi yang cukup untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Amel. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih di tema 6, namun beralih ke subtema 3. Di sini ibu akan membahas mengenai pembelajaran 1 dan juga 2. Mari kita mulai bersama ya. Coba masih ingat gak tadi di awal ibu membahas mengenai energi yang kita dapatkan ketika kita sarapan sebelum belajar. Pada subtema sebelumnya kalian juga sudah belajar kan tentang energi? Ayo, masih ingat gak energi itu apa? Nah, pada pembelajaran kali ini kita juga akan membahas mengenai energi. Namun, energi yang akan kita bahas yaitu mengenai energi alternatif. Coba ada yang tahu nggak energi alternatif itu apa? Nah, energi alternatif itu adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Dengan begitu, dengan adanya energi alternatif ini semoga dapat membantu sumber energi yang nantinya dapat menggantikan bahan bakar minyak. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang termasuk ke dalam energi alternatif. Yang pertama kita memiliki energi surya. Energi surya merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan manfaatnya. Selanjutnya kita memiliki energi air. Dan yang terakhir kita memiliki energi angin. Nah, tadi kita membahas mengenai macam-macam energi alternatif. Di sini kita lihat ya pemanfaatannya. Yang pertama ada energi surya. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Biasanya energi matahari ini digunakan dengan menggunakan panel-panel surya yang dihadapkan langsung dengan matahari sehingga mampu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi air. Nah, energi air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sama halnya seperti energi surya, energi air ini digunakan sebagai pembangkit listrik. Namun dalam pemanfaatannya kita menggunakan air sebagai pembangkit listriknya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai energi angin. Nah, energi angin ini dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Nah, terlihat ya ketika kita melihat kincir angin seperti ini biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Lalu, kita sudah membahas macam-macam energi alternatif. Kita akan membahas mengenai energi angin. Nah, coba di sini siapa yang tahu kalau misalnya dengan energi angin kita bisa menggunakan apa saja ya? Nah, di sini Ibu punya contohnya. Nah, terlihat kan siapa di sini yang sering bermain layang-layang? Nah, layang-layang bisa menggunakan angin sebagai energi di mana nantinya ketika angin menerbangkan layang-layang, disitulah energi angin digunakan sehingga layang-layang dapat terbang dengan tinggi. Nah, inilah salah satu pemanfaatan yang dapat kita gunakan dengan adanya gerak angin atau energi angin itu. Salah satunya itu dengan bermain layang-layang. Selanjutnya,
kita akan membahas mengenai energi angin seperti yang sebelumnya. Nah, energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasanya disebut dengan turbin angin. Nah, inilah yang dinamakan dengan turbin angin. Lalu selanjutnya kita lihat gambar di sini. Yang pertama yaitu tentang meminta izin. Nah, sebelum kita bermain, kita harus meminta izin kepada ayah dan bunda. Ketika kita sudah mendapatkan izin dari ayah dan bunda, maka kita dapat bermain. Nah, inilah yang disebut dengan hak bermain. Ketika kita sudah meminta izin dan kita bisa bermain, disitulah kalian mendapatkan hak bermain kalian dari orang tua. Coba, kalau misalnya bermain, tentunya kita harus mengingat waktu. Jangan sampai kita asik bermain sehingga kita lupa waktu pulang. Nah, disinilah kita harus mengingat waktu ketika bermain. Jangan sampai kita kesorean, apalagi kita sampai lupa waktunya untuk belajar dan mengerjakan PR. Nah, di sini ibu punya contoh. Ada Udin yang sedang bermain layang-layang. Awalnya Udin bermain pada pukul 15.30. Lalu Udin selesai bermain pada pukul 16.30. Coba ada yang tahu nggak berapa lama ya Udin bermain? Dari 15.30 menuju 16.30. Nah, di sini Udin bermain selama 60 menit. Nah, jadi begitulah cara menghibur waktu ketika kita akan bermain. Nanti kalian lanjutkan lagi tugas yang sudah ibu berikan di halaman LKPD. Nah, terima kasih dari ibu sudah menyimak videonya. Semoga kalian dapat memahami dengan mudah dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang sudah ibu berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.